Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan update tentang keberhasilan Chelsea membeli salah satu rising star di Eropa saat ini, yakni Mikhailo Mudryk, pemain asal Ukraina yang saat ini bermain di Shakhtar Donetsk. Dan kabarnya Chelsea mengeluarkan dana sebesar 100 juta euro untuk membawa Mudryk dari Ukraina ke Inggris. Padahal sebelumnya yang dikabarkan bahwa Arsenal sudah semakin dekat untuk mengontrak Mudryk, tapi ternyata Chelsea yang memberikan dana jauh lebih besar. Artinya memang tampaknya owner dari Chelsea ingin membeli pemain-pemain yang punya potensi menjadi pemain bintang, apalagi jika pemain tersebut usianya masih muda seperti Mikhailo Mudryk ini. Maka itu tampak jelas bahwa Chelsea ingin mengalahkan Arsenal untuk bisa mendapatkan pemain muda ini. Padahal dari segi kebutuhan, sebetulnya Arsenal lebih butuh pemain di lini depan, teman-teman. Karena kita tahu cederanya Gabriel Jesus dan juga belum konsistennya performa dari Eddie Nketiah. Dan juga bagi saya cukup membingungkan kenapa Chelsea justru mendatangkan kembali pemain untuk di lini depan. Karena menurut hemat saya, kebutuhan Chelsea itu adalah di lini tengah. Mereka membutuhkan pemain yang bisa bermain kreatif, yang bisa menambah kreativitas dari Chelsea, yang bisa membantu para pemain Chelsea create lebih banyak chances dan tentunya bisa mencetak lebih banyak gol. Jadi artinya jika Chelsea punya pemain tambahan yang bisa bermain kreatif, otomatis jumlah peluang mereka akan bertambah. Jika jumlah peluang mereka bertambah, artinya potensi mereka mencetak gol akan jauh lebih baik. Memang Chelsea juga punya masalah dari para pemain mereka untuk melakukan finishing. Tapi kan bukan berarti para pemain mereka sering mendapatkan banyak peluang dalam satu atau setiap pertandingannya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihatlah ketika sekarang dilatih oleh Graham Potter, tampak kesulitan bagi para pemain Chelsea untuk create big chances. Kalau peluang memang bisa mereka create, tapi big chancesnya minim. Kecuali di pertandingan yang baru saja mereka mainkan lawan Fulham yang mereka kalah. Memang mereka kalah karena Joao Felix mendapatkan kartu merah. Seandainya Felix tidak mendapatkan kartu merah, saya tidak yakin Chelsea akan kalah di pertandingan tersebut, teman-teman. Saya siaran pertandingan tersebut kan yang disiarkan SCTV. Dan saya jelaskan secara jujur bahwa itulah pertandingan pertama yang saya lihat para pemain Chelsea bisa menciptakan banyak sekali peluang emas, apalagi di babak pertama. Memang terlepas dari masalah finishing, tapi masalah utama dari Chelsea itu adalah creating the big chances. Karena tidak tampak permainan kreatif dari Chelsea sebelum akhirnya Joao Felix itu turun. Ketika Felix turun, dia memberikan dimensi permainan yang berbeda. Karena dia pemain yang punya skill tinggi, dia bisa bergerak tanpa bola dan dia juga bisa melepaskan umpan-umpan akurat di final third. Jadi ketika dilatih oleh Thomas Tuchel, memang permainan Chelsea tidak mengandalkan playmaker di tengah. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa serangan yang mereka bangun itu mengandalkan kreativitas dari para pemain. Jadi ketika para pemain Chelsea itu sudah berhasil masuk ke pertahanan dari tim lawan, maka mereka akan lebih sering bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Namun ya, tampaknya owner dari Chelsea tidak ingin kalah dari Arsenal ketika memang mereka juga melihat potensi dari Mudryk. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Mudryk ini akan dimainkan di mana? Karena kan Chelsea ini bermain dengan sistem wingback ya sejauh ini ya. Artinya mereka mengandalkan dua pemain yang akan bergerak dari sayap bukan saja untuk menyerang tapi juga untuk bertahan. Kalau yang saya cermati permainan dari Mudryk ini, dia adalah pemain yang biasa bermain sebagai inverted winger atau penyerang sayap. Jadi dia akan bermain di sektor sebelah kiri. Mirip seperti yang biasa dilakukan atau posisi yang biasa ditempati oleh Mbappe dan juga Vinicius Junior. Dan memang permainan dari Mudryk mirip dua pemain tersebut. Saya tidak mengatakan sama tapi mirip. Artinya memang dia adalah the next big thing in football. Dia adalah salah satu pemain yang permainannya bisa jauh meningkat jika dia dipoles dengan benar. Jika Chelsea tetap bermain memakai skema 3 center back, memakai 2 wingback, maka ya tentu itu bukan posisi yang ideal bagi Mudryk untuk bermain sebagai wingback di sebelah kiri. Namun jika Potter mengubah dan konsisten memakai formasi 4-3-3, maka disitulah peran dari Mudryk akan terlihat. Dan memang sekarang ini dia di rating sangat tinggi, tapi bukan berarti dia akan langsung berhasil di Chelsea. Enggak juga, teman-teman. Tentu dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi, apalagi bermain di English Premier League. Tapi satu hal yang dia punya adalah kecepatan dalam mengambil keputusan. Seperti yang juga biasa dilakukan oleh Mbappe dan juga Vinicius Junior. Antara memberikan umpan atau juga shooting. Jadi ini tentu adalah elemen kejutan dari Chelsea untuk tim-tim lawan. Dan tentu Mudryk juga membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan permainan dari timnya. Karena kita tahu bahwa Graham Potter ini mengandalkan permainan possession.
Jadi ketika mengandalkan permainan possession, maka para pemain harus lebih bersabar ketika menguasai bola dan juga ketika dalam urusan mengambil keputusan. Karena jika mereka tidak sabar, tentu keseimbangan dari permainan akan hilang. Memang chances bisa mereka create, tapi big chancesnya seperti apa? Gak banyak kan? Jadi bukan berarti melakukan percobaan sampai belasan kali ke arah gawang tim lawan, tapi gak ada juga peluang yang berbahaya. Kalau gak ada peluang yang berbahaya, apalagi shot on target, ya bagaimana caranya bisa mencetak gol. Dan juga kita tahu bahwa stok striker atau pemain di lini depan nih di Chelsea sudah penuh. Ada sekitar 9 pemain loh teman-teman. Artinya ditambah Mudryk ini sudah ada 10. Justru saya ingin agar Graham Potter ini memberikan chance lebih banyak kepada Ziyech. Ziyech mainnya kan bagus di World Cup. Tapi posisi dia seperti apa di Chelsea? Kan kita tahu bahwa Tuchel sering menempatkan dia di belakang striker. Itu gak cocok. Dia perlu bermain di wing. Seperti yang dia lakukan ketika dia membela Maroko. Jadi memang begitu banyak pemain di Chelsea ini yang sebetulnya perlu dimanfaatkan oleh Graham Potter daripada terus-menerus membeli pemain. Sekarang ini Chelsea sudah mengeluarkan banyak dana loh teman-teman. Kalau gak salah lebih dari 300 juta pound. Dan juga bagaimana nanti dengan pemain-pemain lainnya. Artinya Chelsea juga gak bisa menahan mereka terlalu lama. Tentu akan dilepas lah nanti di akhir musim ini kan. Justru saya menunggu apakah akan ada pemain baru di tengah atau tidak. Ini karena pemain seperti Jorginho ini sudah jauh menurun. Performanya Mason Mount juga sudah menurun. Harus ada kompetisi bagi mereka. Apalagi sekarang Jorginho kan sudah jarang masuk ke line up kan. Dan juga di lini pertahanan. Perlu ada penambahan pemain. Apalagi sekarang dengan form Thiago Silva yang mulai menurun. Jelas terlihat menurun lah dia. Dan juga gak mungkin lah dia bisa dipertahankan terlalu lama lagi kan. Usianya kalau gak salah sudah 38 tahun. Apalagi Chelsea banyak kehilangan pemain itu di posisi lini pertahanan. Koulibaly biasa aja permainannya, justru banyak dia mengoleksi kartu kuning. Banyak melakukan pelanggaran. Ya disitulah menurut saya bahwa kesulitan bagi Chelsea untuk mendapatkan pemain. Jadi ketika mereka melihat mereka bisa mendapatkan pemain, ya udah ambil aja pemain ini mengalahkan tim lainnya. Padahal dari segi kebutuhan, kalau menurut saya ya Arsenal butuh pemain seperti ini. Tapi ya udah, karena Chelsea perlu sebuah perubahan, maka itu mereka mengeluarkan dana yang besar untuk mendapatkan Mudryk. Tinggal kita tunggu sekarang. Bagaimana nanti adaptasi dari Mudryk? Saya tidak mengatakan bahwa Mudryk ini tidak akan bisa beradaptasi, tapi saya menjelaskan bahwa Mudryk akan membutuhkan waktu. Yang sebetulnya sudah menunjukkan cepat adaptasinya itu adalah Joao Felix. Sayang dia mendapatkan kartu merah lawan Fulham. Padahal karena dialah Chelsea bisa menciptakan banyak peluang, bahkan dia sendiri mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. So we wait the debut of Mudryk, yang juga saya tentunya tidak sabar, apalagi nanti ketika Chelsea akan berhadapan dengan Arsenal. Ya kan, Chelsea kan masih harus berhadapan dengan Arsenal kan di putaran kedua. Nanti kita tunggu nanti, apakah Mudryk bisa melakukan sebuah perubahan bagi Chelsea atau enggak. So kita tunggu teman-teman nanti bagaimana kiprah dari Mudryk yang dikatakan adalah salah satu rising star yang juga punya potensi untuk memenangkan Ballon d'Or. Katanya sih seperti itu, bukan saya yang mengatakan itu. Jadi kita tunggu saja nanti performa dari pemain yang satu ini. Untuk sementara Chelsea telah menikung Arsenal dalam upaya Arsenal mendapatkan pemain baru. Ya semoga nanti ke depan Arsenal juga jangan pelit lah ya. Ketika ada tim lain menawarkan uang yang lebih besar, dan ketika Arsenal memang membutuhkan pemain tersebut, keluarkanlah duitnya. Kan Arsenal ini kan juga klub yang punya keuntungan yang bagus ya. Apalagi mereka kan perlu striker untuk bisa mempertahankan posisi mereka sebagai pimpinan klasemen sementara dari English Premier League. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.